Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep individu dari tugas studi perancangan arsitektur 3 saya, yaitu yang berjudul Adaptasi Gunungan Jawa dalam Arsitektur Neovernakular. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saukirikulo Gifari Bowo dengan NIM 2405 2661 0520. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu tentang filosofi gunungan sebagai konsep tata masa kampus. Gunungan Wayang atau Kayon melambangkan jagat raya, kehidupan, dan keseimbangan alam, yaitu lahir dan batin, berbentuk segitiga meruncing ke atas sebagai simbol tujuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki ornamen komprehensif. Gunungan mewakili kehidupan manusia yang dinamis, hubungan dengan alam, serta perlindungan Tuhan. Gunungan menandai awal dan akhir babak cerita. Nah, dari gunungan ini dapat dikategorikan jadi 3 bagian lagi, yaitu yang pertama ada di bagian bawah, yaitu bagian bawah gunungan wayang atau palemahan tidak menyimbolkan apapun. Biasanya berwujud sebidang kecil memanjang yang berwarna merah. Seringkali tidak ada simbol tertentu di sini. Nah, bisa dilihat itu di sini. Lalu yang kedua ada pada bagian tengah gunungan terdapat wajah raksasa kala yang dikelilingi ornamen sayap dan elemen kehidupan figur kala. Dalam budaya Jawa melambangkan penjaga keseimbangan dan pengendali kekuatan alam sekaligus simbol dinamika kehidupan manusia yang penuh tantangan dan proses. Bagian ini menggambarkan fase perjalanan manusia dalam belajar, berproses, dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir ada bagian puncak gunungan yang meruncing ke atas melambangkan tujuan tertinggi dalam kehidupan, yaitu pencapaian pengetahuan, kebijaksanaan, dan kesempurnaan spiritual. Dalam filosofi Jawa, puncak ini menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan serta pencarian makna hidup yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada kata kunci dari 3 area tadi. Untuk area bawah sendiri saya ambil kata kunci yaitu bagian bawah gunungan wayang atau palemahan tidak menyimbolkan apapun. Nah, dari kata tidak menyimbolkan apapun ini saya ambil kata niraksara, di mana artinya yaitu adalah nir berarti tidak ada atau tanpa, dan aksara berarti lambang atau simbol atau huruf. Jadi niraksara ada istilah arsitektural untuk menjelaskan kondisi bangunan yang diam dan tidak bercerita untuk mewakili bagian palemahan yang polos. Lalu yang kedua ada di tengah, yaitu saya ambil kata kuncinya. Bagian ini menggambarkan fase perjalanan manusia dalam belajar, berproses, dan mengembangkan diri. Nah, dari kata itu dapat dijadikan kata kunci yaitu swadinamika, yang dimana artinya swadinamika itu berasal dari 2 kata utuh, yaitu swa itu bahasa Sanskerta Jawa kuno yang berarti sendiri atau mandiri, dan dinamika yang menggambarkan pergerakan, perubahan, atau energi. Swadinamika sering diartikan sebagai perubahan yang berasal dari dalam diri sendiri atau mandiri atau otonom. Lalu yang terakhir ada bagian puncak. Nah, bagian puncak gunungan yang meruncing ke atas itu melambangkan tujuan tertinggi dalam kehidupan, yaitu pencapaian pengetahuan, kebijaksanaan, dan kesempurnaan spiritual. Dari kata kunci ini saya ambil kata lagi yaitu Purwasiti, yang dimana artinya awal, timur, atau yang utama, dan Siti berarti keberhasilan, kemampuan, atau kekuatan spiritual. Istilah ini sering dikaitkan dengan nama Pura, yaitu yang ada di Bali, yaitu Purwasiti, yang bermakna tempat untuk mencapai kesempurnaan awal atau penyucian diri. Nah, di sini ada pembagian kawasan itu sendiri. Yaitu yang pertama ada bawah atau Parmanati, itu saya ambil di gedung rektorat. Lalu untuk yang tengah yaitu ada di gedung Kria, kemudian ada seni tari, kemudian ada DMKB, kantin UKM, dan pedalangan. Lalu untuk yang atas saya ambil di pendopo dan masjid. Nah, untuk penjelasan dari pembagian kawasan itu sendiri, yang pertama dari bawah adalah kawasan bawah dirancang sebagai zona nir aksara, yang dimana artinya sebuah landasan yang sengaja dibuat diam dan statis tanpa ornamen yang bercerita, di mana hanya gedung rektorat yang ditempatkan di sini untuk berfungsi sebagai simbol titik nol administrasi sekaligus pondasi operasional kampus. Lalu untuk yang bagian tengah sendiri yaitu swadinamika atau pusat aktivitas yang mempresentasikan fase berjalan manusia dalam belajar dan berproses. Secara kreatif, penempatan 5 gedung utama yaitu seni tari, TMKB, Kria, pedalangan UKM, dan kantin di kawasan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang hidup dan saling berinteraksi. Lalu yang terakhir ada bagian atas, yaitu ada di Purwasiti atau titik orientasi tertinggi yang mempresentasikan pencapaian pengetahuan, kebijaksanaan, dan kesempurnaan spiritual. Penempatan pendopo dan masjid di kawasan ini itu bertujuan untuk menciptakan ruang sakral yang bersifat kontemplatif sekaligus menjadi simbol mahkota dari perjalanan akademik mahasiswa. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai zona-zonanya, yaitu yang pertama ada di konsep gedung kawasan bawah atau yang bisa disebut tadi itu niraksara. Nah, niraksara sendiri itu berarti bagian bawah gunungan yang tidak menyimbolkan apapun, yang dimana artinya kondisi bangunan yang diam atau tidak bercerita. Untuk mewakili bagian pelemahan yang polos, saya mengkategorikan menjadi 3 kata kunci lagi, yaitu diam, yang artinya bentuknya harus statis, tidak terlihat bergerak. Lalu yang kedua polos, yaitu minim ornamen atau permainan massa yang rumit, serta yang ketiga ada membumi, yaitu tidak berat dan menempel kuat ke tanah. Nah, mungkin ini untuk gambaran dari bagaimana cara
menunjukkan bahwa dia ada di zona bawah, yaitu saya pakai di materialitas hibrida, yaitu dari kaca dan batu alam. Lalu ada juga integrasi lanskap tropis. Mungkin ini untuk inspirasi bentuk dari gedung rektoratnya itu sendiri. Lalu yang kedua ada di kawasan tengah. Nah, kawasan tengah ini menggambarkan fase perjalanan manusia dalam belajar, berproses, dan mengembangkan diri. Soal dinamika sering diartikan sebagai perubahan, pergerakan, atau perkembangan yang berasal dari dalam diri sendiri. Eh, Soal dinamika sendiri saya bagi menjadi 3 kata kunci. Yang pertama adalah aktif, yaitu bentuknya harus dinamis, tidak memiliki pergerakan atau irama. Lalu yang kedua ada beragam, yaitu menggunakan permainan massa yang bervariasi dan tidak monoton atau tunggal. Serta yang ketiga ada dialog, yaitu penataan massa yang saling berhadapan, yang menciptakan ruang interaksi atau ruang yang hidup. Nah, untuk mewujudkan suatu dinamika itu sendiri, saya mengambil 3 elemen ini dari arsitektur neovernakular itu sendiri, yaitu yang pertama dari reinterpretasi geometri lokal yang di mana awalnya atap pelan atau kampung, saya ubah menjadi kayak atap gergaji, ataupun juga bisa memakai atap hijau. Lalu untuk materialitas hibridanya, mungkin dari materialitas yang dulu yaitu ada bata ekspos, batu monolit, sama batu alam gelap. Nah, untuk material yang modern sendiri ada di beton ekspos serta kaca. Nah, untuk fasad responsif budayanya itu sebagai tambahan untuk mewujudkan dari suatu dinamika itu sendiri. Ini untuk penerapan konsepnya pada setiap gedungnya, yaitu pertama ada Kria dengan konsep kotak terfragmentasi plus sawtooth roof. Nah, gedung Kria ini mengusung masa kotak terfragmentasi dengan atap gergaji untuk menciptakan irama yang presisi sekaligus mempunyai cahaya studio yang stabil. Mengapa terfragmentasi? Nah, kotak melambangkan presisi, akurasi, dan struktur seperti balok kayu sebelum dipahat atau lempengan logam sebelum ditempa. Lalu terfragmentasi itu melambangkan proses dekonstruksi dan penyusunan kembali. Kria adalah tentang mengambil bahan mentah, memecahnya, dan merangkainya menjadi detail yang baru. Lalu yang kedua di sini ada di gedung DMKB, yaitu konsepnya interlocking dan sawtooth roof lagi. Mengapa menggunakan interlocking? Karena interlocking itu menambahkan teknik ayaman dan jalinan benang. Dalam pembuatan kain, pertemuan antara massa bangunan mempresentasikan struktur tenun yang kuat dan saling mengikat. Lalu untuk struktur yang saya menguji juga merupakan metafora dari proses laying pada proses batik, atau penumpukan pola dalam membatik, di mana lapisan lilin atau malam dan warna saling menindih untuk menciptakan detail motif yang kompleks. Lalu yang kedua adalah dari di gedung seni tari menggunakan konsep geometri fluid dan green roof. gedung gedung seni tari ini mengusung geometri fluid dengan atap hijau untuk menciptakan ruang ekspresif yang tetap fungsional serta mengoptimalkan pencahayaan studio yang stabil. Mengapa geometri fluid sendiri itu melambangkan keluasan, ekspresi, dan aliran gerak seperti tubuh penari yang melengkung bebas atau selendang yang berkibar mengikuti angin. Lalu untuk pedalangan sendiri saya menggunakan konsep shifted charge dan green roof. Gedung pedalangan ini mengadopsi kubahan masa shifted itu sendiri dengan penerapan green roof untuk menciptakan dialog antara kekokohan tradisi pewayangan dan keberlanjutan lingkungan tropis. Nah, jadi dari celah-celah ini matahari itu bisa masuk lewat celah-celah ini dan kena di fasad serta atapnya ini. Nantinya menimbulkan bayangan-bayangan seperti wayang. Nah, mengapa shifted charge sendiri itu yaitu shift yang artinya tergeser atau melambangkan dinamika narasi dan pergeseran karakter dalam lakon wayang. Masa yang saling bergeser yang tidak kaku memberikan kesan bangunan yang hidup dan tidak statis. Lalu untuk charge sendiri itu adalah celah teatrikal yang melambangkan kelir atau layar wayangan. Celah kaca memandang di sisi kanan dan atas bangunan itu berfungsi sebagai sumber cahaya dramatis yang membelah masa masif menciptakan permainan cahaya dan bayangan di dalam ruang interior. Kemudian ada di gedung UKM yang menggunakan konsep The Art of Synergy. Nah, gedung UKM ini dirancang sebagai perwujudan fisik dari kolaboratif mahasiswa di wilayah swadinamika melalui pendekatan kubahan massa yang ekspresif. Gedung ini berfungsi sebagai simpul interaksi yang menyatukan berbagai disiplin dan latar belakang organisasi ke dalam satu kesatuan visi yang harmonis. Nah, mengapa The Art of Synergy sendiri itu elemen art pada fasad mempresentasikan fleksibilitas dan keterbukaan. Setiap lingkungannya melambangkan keberagaman unit organisasi berbeda, namun saling terintegrasi dan membentuk satu struktur kokoh yang menaungi seluruh aktivitas kolektif mahasiswa. Lalu untuk kantin sendiri menggunakan konsep fragmented courtyard plus green roof. Kantin didesain dengan itu karena untuk menciptakan ruang sosial yang inklusif sekaligus menjadi paru-paru kawasan di zona tengah. Lalu sekarang ke zona atas sendiri, yang dimana bagian puncak gunungan yang meruncing ke atas melambangkan tujuan tertinggi dalam kehidupan, yaitu pencapaian pengetahuan kebijaksanaan dan kesempurnaan spiritual di bagian puncak.
Bangunan menjadi vokal, ringan, dan transparan. Ia bercerita tentang kebahagiaan intelektual dan spiritual yang telah mencapai titik pencerahan dan keberhasilan. Nah, untuk kata kunci dari kawasan atas sendiri itu ada 3 juga, yaitu yang pertama ada vokal, yang dimana dia bercerita melalui cahaya, kemudian dinamis, yaitu meruncing dan vertikal, serta melayang, ringan dan lepas, yang dimana bangunan menggunakan material yang relatif ringan dan tidak terkesan berat seperti zona niraksara tadi. Nah, untuk mendukung konsep dari Purwasiti sendiri atau konsep kawasan atas itu sendiri, saya ambil dari elemen arsitektur neovernakular itu sendiri, yaitu ada yang pertama reinterpretasi geometri lokal yang mungkin salah satu bisa menggunakan atap tajuk modern, kemudian juga bisa menggunakan atap joglo juga. Kemudian yang kedua lagi-lagi materialitas hibita, yaitu ada di beton expose, bata terakota, batu alam gelap, kemudian kayu atau bambu laminating, dan kaca sebagai elemen modern. Lalu untuk filosofi ruang komunal sendiri ini bentuknya seperti pendopo, seperti yang dapat dilihat juga kalau di bagian ini juga ada pendoponya. Nah, ini penerapan konsep sendiri masjid dengan konsep derajat aperture. Masjid mengadopsi tipologi neo-vernakular dengan masa Purworejo Crown yang terfragmentasi, menciptakan cahaya vertikal atau aperture untuk mewadahi spiritualitas sakral di zona Purwasiti. Untuk pendapat sendiri itu mengadopsi tipologi neo-vernakular dengan kubah masa The Cluster Joglo, yang dimana ini juga ada atap tajuk sama atap joglo yang hierarkis, mengintegrasikan kemegahan atap tradisional Jawa dengan tumpuan masa kontemporer untuk mewadahi aktivitas seni dan ruang komunal mahasiswa di zona atas. Nah, ini mungkin untuk hasil akhir dari penerapan konsep tadi. Ini untuk patung krianya, ini untuk desa model kriya batik, lalu untuk seni tari, kemudian pedalangan, lalu ada UKM, kemudian kantin, masjid, serta yang terakhir ada pendopo. Mungkin berikutnya saya akan menjelaskan tentang poster saya sendiri dengan judul Sekolah Tinggi Ilmu Kesenian. Flashback sedikit tentang lokasinya, yaitu berada di Jalan Ki Ageng Gripik nomor 45, Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk deskripsi dari tapaknya sendiri itu, yang pertama saya berada di Kota Malang, kemudian infrastruktur jalan yang baik dan mudah untuk diakses, lalu tingkat kebisingan site yang tinggi, kemudian saya juga bersebelahan langsung dengan jalan raya dan perumahan warga, serta kontur tapak yang terbilang datar, hanya sedikit lebih tinggi daripada jalan raya Ki Ageng Gripik nomor 45. Ini untuk mungkin dari eastnya ada perumahan warga, west juga perumahan warga, north juga perumahan warga, untuk southnya ada jalan raya. Nah, saya berada di dalam kawasan Sawah Jajar yang dikelilingi perumahan padat bangunan di sekitar kampus sekitar 80%, didominasi oleh rumah tinggal 1 sampai 2 lantai dan kos mahasiswa. Untuk sementara 20% sisanya itu merupakan tempat usaha kecil seperti warung, minimarket, dan properti komersial pinggir jalan. Ini untuk ringkasan dari site analisis sendiri. Itu Nah, ini untuk konsep desain tadi yang seperti sudah saya jelaskan di awal, yang dimulai dari filosofi gunungan sebagai konsep tata masa kampus, lalu terjadinya pembagian kawasan sesuai dengan filosofi gunungan, yaitu Niraksara, Swadinamika, dan Purwasiti, serta penerapan konsep sendiri itu di ke-9 masa saya. Mungkin ini untuk tena lantainya untuk 3 masa utamanya. Lanjut ke sini, side plan saya, tata letak kawasan dirancang dengan komprehensif untuk menciptakan harmoni antara arsitektur dan lingkungan sekitar. Side plan ini mengintegrasikan fasilitas bangunan utama dengan ruang terbuka hijau dan elemen air secara optimal. Sistem sirkulasi dan aksesibilitas ditata secara terstruktur guna memastikan kenyamanan serta kemudahan mobilitas bagi setiap pengunjungnya. Ini untuk 3 mesin utama saya, yaitu ada di seni tari, rektorat, dan TMKP-nya. Ini untuk tempat-tempatnya semua. Lalu ini untuk potongannya dari TMKP, rektorat, dan seni tari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari konsep individu saya mengenai tugas studi perancangan arsitektur 3 ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.